Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok MVN yang beranggotakan Marsyanda Tahira, Vanessa Amalia Zahra Joesah, dan Nabila Adedia Putri akan menjelaskan materi tentang analisis kelayakan beli saham PT Samudra Indonesia. PT Samudra Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang angkutan barang dan logistik yang didirikan pada tahun 1964 oleh Sudarpo Sastro Satomo pada awal tahun 1950-an sebagai perusahaan ekspedisi. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 membuat banyak bisnis tetap beroperasi normal. Dengan demikian, menawarkan banyak peluang kepada investor untuk berinvestasi di beberapa perusahaan. Salah satu perusahaan besar di Indonesia yaitu PT Samudra Indonesia Tbk. PT Samudra Indonesia pertama kali terdata sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1999 sebelum melantai di Bursa Efek Indonesia. Samudra Shipping Line Ltd telah tercatat di Singapore Stock Exchange sejak tahun 1997. Mengutip dari data keuangan tahun 2022, penghasilan terbesar PT Samudra Indonesia adalah dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yang memiliki persentase 43% dari total pendapatan perusahaan yang disusul oleh Asia Tenggara, terkecuali Indonesia, dengan persentase 39%. Timur Tengah termasuk India 17%, dan sisanya dari negara-negara lain. Dari 43% pendapatan perusahaan, pendapatan terbesar bersumber dari sektor pertambangan. Pada akhir tahun 2022, nilai saham SMDR cukup tinggi. PT Samudra Indonesia memutuskan untuk melakukan stock split pada tanggal 31 Januari 2023 di pasar reguler dan tanggal 2 Februari di pasar tunai dengan rasio 1:5. Stock split dilakukan dengan alasan nilai saham di pasar belum mencerminkan nilai saham sesungguhnya. Langkah tersebut bertujuan untuk menjadikan saham SMDR menjadi lebih liquid dengan aktivitas yang ditimbulkan. Akibat turunnya harga saham karena saham diperkecil dan ditambah jumlah lembarnya. SMDR perlu langkah untuk menambah kadar liquid tersebut karena menurunnya minat stakeholder akibat pembagian dividen yang rendah di tahun sebelumnya. Sejak kebijakan stock split dilakukan, saham SMDR belum mengalami kenaikan secara signifikan. Laporan beberapa bulan ke belakang belum menunjukkan angka yang menggiurkan calon stakeholder. Namun, menimbang dari sudut pandang aspek bisnis yang semakin luas, saham SMDR masih sangat worth it untuk buy. Dari perkiraan ekonomi dan stok entusias, diperkirakan beberapa bulan ke depan, India akan dilanda krisis batubara, yang dimana kemungkinan besar akan mempengaruhi demand batubara Indonesia. Seperti yang telah diketahui, industri logistik, terutama PT Samudra Indonesia, memiliki keterkaitan besar dengan sektor tambang Indonesia. Karena pendapatan tersebut, perusahaan ini berasal dari sektor tersebut. Selain dari sisi historis, untuk membuat keputusan investasi tentu memerlukan pertimbangan analisis fundamental. Yang pertama, analisis keuangan, analisis ekonomi global dan lokal, valuasi, risiko investasi mencakup pasar, operasional, keuangan, persaingan, regulasi, dan juga manajemen. Dan yang terakhir, tata kelola perusahaan. Kesuksesan SMDR memiliki banyak faktor. Salah satu kuncinya adalah tata kelola perusahaan yang baik. Selain moto, value perusahaan yakni berintegritas dan profesional berperan dalam kiprah perusahaan dalam menghadapi badai pandemi COVID-19. Kunci selanjutnya terletak pada leadership dan kepemimpinan, dan kunci yang terakhir adalah governance atau tata kelola yang baik. Tata kelola yang digunakan oleh SMDR sendiri adalah tata kelola kepemilikan. Walau Samudra Indonesia Tbk adalah perusahaan keluarga, namun sejak awal berdiri, para pemimpin telah memisahkan kepentingan keluarga di dalam suatu wadah tersendiri, yaitu PT Ngerumat Bondo Utomo, sehingga memberikan keleluasaan pada perusahaan-perusahaan untuk bisa berkiprah dan memusatkan perhatian manajerial tata kelolanya sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan terbatas yang mempunyai panduan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia.
Dari analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kami merekomendasikan untuk membeli saham SMDR karena dari analisa season, fundamental dan teknikal saham SMDR menunjukkan tanda-tanda positif. Bila dilihat dari sudut pandang financial health atau DER, saham SMDR dapat dinilai bagus karena dari tahun ke tahun sebelumnya presentase hutang SMDR semakin turun dan kini hanya sekitar tersisa 3,5% dari ekuitas. Walaupun tahun 2023 ini, earning per share perusahaan diproyeksikan turun hanya sekitar 103 dibandingkan tahun lalu sekitar 204. Namun hal itu bukan disebabkan oleh hal yang negatif, melainkan hanya efek samping dari pembelian aset atau yang bisa dibilang capital expenditure yang dinilai dapat mengekspansi lini bisnis perusahaan. Di samping itu, SMDR mengalami kenaikan pada aspek aset dan ekuitas senilai 18,9 triliun dan 7,3 triliun yang memiliki persediaan kas yang masih sangat liquid. Poin plus tambahan saham ini dibandingkan saham dengan lini bisnis serupa antara lain adalah price book value yang cukup rendah sekitar 0,53% sampai 0,55% di awal bulan Juni dan para direksinya yang rajin membeli saham yang mana menunjukkan bahwa mereka yakin dengan kinerja PT Samudra Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.